Halo, assalamualaikum. Kalau saya pakai angle review seperti biasa, maka pembahasan smartphone flagship Samsung seperti Galaxy S21 Plus ini bakal terasa biasa saja. Ya gitu-gitu aja. Maksudnya dalam artian performa bagus, layar jempolan, kamera sangat memadai, bla 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 bla. Paling halangannya di harga aja, yang jelas bukan untuk semua kalangan. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Nah, kali ini saya akan bahas mengapa selama sebulan lebih ini saya betah terus memakai Galaxy S21 Plus sebagai senjata utama. Padahal target awal saya itu kalau nggak S21 Ultra, ya mending S21 biasa saja supaya compact. Ternyata ini dia alasannya. Yang pertama karena baterai usage-nya awet di Exynos 2100 ini. Sebetulnya di Galaxy S20 Ultra tahun lalu pun saya sudah bilang kalau flagship Samsung sekarang sudah awet. Tapi rasanya di S21 Plus ini tambah awet. 24 jam sekarang sudah bisa dicapai dengan mudah. Kemudian kedua adalah baterainya yang 4800 mAh. Ingat, S21 Ultra itu baterainya 5000 mAh. Sementara S21 Plus sedikit lebih kecil di 4800 mAh, tapi malah lebih awet terasa. Mungkin efek fabrikasi Exynos 2100 yang sekarang di 5 nanometer. Di lain sisi, S21 biasa baterainya 4000 mAh saja. Dan itu yang jadi pertimbangan utama saya ketika memutuskan untuk memilih S21 Plus dibanding S21 biasa. Yang ketiga jelas karena One UI-nya. Setelah mencoba berbagai custom UI Android dan pasca blokir email yang menyebabkan susahnya dapat device dan Oxygen OS, serta Threadband yang membuat MUI tak punya GMS lagi, bagi saya sekarang flagship Samsung jadi yang paling nyaman ya dengan One UI-nya. Nah, yang keempat ini salah satu bagian dari One UI, yaitu Samsung Keyboard dan juga clipboard-nya. Iya, saya tak perlu lagi install aplikasi keyboard lain dan clipboard-nya sangat powerful. Kamu bisa simpan banyak banget data di situ ya. Hasil kamu copy paste dan juga gambar sekalipun screenshot bisa muncul di clipboard ini. Yang kelima tidak lain dan tidak bukan adalah Pro Video Mode. Buat kerjaan konten, kamera flagship Samsung itu jaminan mutu bagi saya. Plus ada Pro Video Mode yang bikin kita bisa setting manual, jadi videonya nggak terang-gelap ya. Kemudian kamu juga bisa atur mikrofon secara lebih advance ya, termasuk waktu butuh menguji mikrofon dari Bluetooth earphone. Selalu bisa diandalkan buat konten. Yang keenam adalah karena tethering dari Wi-Fi yang menyatu. Ya, di Android lain biasanya tethering itu dibagi dua menu ya. Yang pertama personal hotspot buat sharing koneksi seluler. Dan yang kedua Wi-Fi tethering buat sharing koneksi Wi-Fi alias jadi repeater. Bahkan di beberapa Android saya nggak menemukan menu yang ini sebetulnya. Di One UI, kamu tinggal nyalakan mobile hotspot, dia akan otomatis menggunakan jaringan yang kita pakai, apakah Wi-Fi atau seluler data. Biasanya di HP lain personal hotspot langsung mati saat kita menyalakan koneksi Wi-Fi. Dan fungsi jadi repeater ini kepake banget buat saya saat mau upload video ke YouTube. Entah kenapa akses point di lantai bawah rumah saya selalu kerasa lebih lemot waktu upload. Jadinya S21 Plus ini asli bener-bener kepake buat kerja ya. Next, ada satu alasan yang mungkin tidak esensial, tapi jadi satu kemewahan yang didapat kalau beli flagshipnya Samsung, yaitu pilihan casing berkualitasnya banyak banget. Mulai dari yang generik dan terjangkau hingga yang premium dan juga super protektif. Saya sih memang belum tega ya beli yang 700 ribuan walaupun memang ingin. Pilihan saya malah jatuh sama Ringke Onyx X ini. Kece kan? Baiklah, mari sekarang kita bahas soal desainnya. S21 Plus mengandalkan garis desain yang masih senada ya, dengan pembeda utama di layout kamera belakang, serta pemilihan warna matte yang asyik dilihat. Saya termasuk yang cukup menyayangkan keputusan Samsung, tapi bukan yang menghilangkan charger. Melainkan keputusan yang memilih menggunakan layar flat di S21 Plus ini. Meski di S21 Ultra pun lengkung pinggir layarnya hanya sedikit ya, tapi saya yang sebelumnya sangat puas dan nyaman saat menggunakan Galaxy Note 20 Ultra, sangat merindukan tepian melengkung di layarnya, kece aja gitu. Untung istri masih pakai Note 20 Ultra ini, jadi kalau kangen tinggal lihat aja. Sementara soal reproduksi warna, refresh rate, sensitivity, semuanya no problemo. Tiap tahun selalu smartphone Samsung yang didapuk oleh DisplayMate buat jadi best smartphone display, jadi ngerti lah ya. Untuk kameranya, saya tidak menyengajakan foto sana foto sini, rekam sana rekam sini buat mengujinya. Karena memang sudah sangat sering dipakai buat foto di Instagram atau rekam story buat jadi Instastory. Hasilnya memuaskan dan juga sering dapat pujian dari followers, termasuk beberapa video unboxing saya di YouTube, Errol alias facecam-nya pakai smartphone ini.
Tentunya ini dengan mengaktifkan Pro Video Mode tadi. Tapi saya bisa notice sih bahwa hasil perekaman kamera depannya cenderung lebih pucat dibandingkan kamera belakang. Jadi kalau dibandingkan dengan kamera depan brand asal negara Tiongkok, mungkin akan terasa kurang hidup ya. Sementara kalau soal resolusi kamera depannya yang hanya 10 megapiksel, bagi saya sih cukup-cukup saja. Dan mari kita saksikan langsung hasil foto dan videonya berikut ini. Lihat lampu. Kamera depan Galaxy S21 Plus juga bisa 60 fps ya. Kok cemberut? Ngantuk? Iya, ngantuk. Kayak ngantuk deh. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. Girl, I miss you. Can't get back on. Girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Anyway, di awal-awal saya sempat pakai S21 Plus ini tanpa case. Ya maklum, kan nggak dikasih di paket penjualannya kan. Jadi nunggu pembelian online dikirim kurir dulu, dan ternyata dipakai naked seperti ini enak di tangan, bodinya slim dan solid, finishing matte di glass back covernya juga nyaman sekali. Walau perasaan takut kenapa-kenapa, kerasa banget. Ya gimana ya, HP 16 juta kan sayang kalau gores pak. Jadi rasanya pemakaiannya takkan bisa lepas dari casing sih menurut saya. Untuk saat ini, saya pilih stay di S21 Plus ini dan tidak upgrade ke S21 Ultra. Karena saya rasa kameranya sudah mumpuni banget, bedanya di baterai kan cuma dikit juga. Paling beda dimensi layar sedikit plus curve di pinggirannya. Saya rasa sih saat ini saya nggak perlu ganti ya ke S21 Ultra jadinya. Sementara buat ke S21, saya pikir-pikir dulu soal baterainya. Selain itu, juga kadang layar kecil malah kurang nyaman pas saya butuh nonton YouTube atau mau main game. Kalau soal back cover glass stick di S21 sih sebetulnya saya nggak masalah juga. Toh pasti pakai casing kan? Kesimpulan dari saya sudah disebut di awal video ya. Dalam artian, Galaxy S21 Plus ini punya performa bagus, layar jempolan, kamera sangat memadai, bla 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 bla. Paling halangannya di harga aja. Ya jelas, ini bukan buat semua kalangan. Mungkin buat mereka yang punya budget dan juga lebih serius buat bikin konten menggunakan smartphone atau buat kerja, ini baru cocok. Oke sip, videonya sampai di sini ya. Jangan lupa buat harimu menyenangkan dan lebih berbahagia dan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm
sad inside.